Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang kita pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu pertanda besar bahwa Allah menginginkan kebaikan ada di dalam diri kita. Jadi ketika Allah menginginkan kebaikan di dalam hati kita, kebaikan di dalam zahiriyah kita, maka Allah Subhanahu wa taala menggiring kita semuanya di tempat-tempat yang Allah ridha. Ini pertanda Allah telah memberikan kita kemudahan untuk berzikir, menyebut namanya. Ini merupakan satu kabar baik untuk kita semuanya bahwa di malam yang mulia ini Allah masih meridhai kita. Fal iyadu billah min dzalik. Berapa banyak orang yang saat ini disesatkan oleh Allah. Mereka yang terperosok, mereka yang lagi maksiat, mereka yang lagi meninggalkan sholat, mereka yang lagi berbuat zalim. Mungkin ada juga di antara mereka yang dalam keadaan sekarang minum khamar. Banyak juga di antara mereka sekarang yang lagi berzina. Faliyatu billah min dzalik. Allah telah memuliakan kita dengan duduk di majelis, dan ini merupakan perkara yang wajib kita syukuri. Bersyukur kita. Bersyukur itu tidak harus ketika kita mendapatkan rezeki. Ini rezeki nih. Kita harus membersihkan pikiran kita tentang money oriented, atau orientasinya adalah duniawi. Ini lebih tinggi keagungannya, melebihi daripada duniawi. Karena ini adalah ono sing ngomong dhewe iki. Anda kalau tidak suka dengan majelis ini keluar aja. Jadi penting ya. Sebelum saya lanjutkan, penting saya belajar masalah adab aja dulu. Kita juga paham adab ya. Adab muta'allim ma'a mu'alimihi. Adab sopan santun atau dasar orang yang duduk di majelis, atau orang yang hadir di majelis, atau orang yang lagi mendengarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Al-Imam Syafi'i itu digigit oleh skorpion kalajengking sampai pucat pasi, dan sampai beliau dalam keadaan benar-benar tidak bisa menguasai dirinya sampai pingsan. Maka kata beliau, kenapa sampai seperti ini? Engkau tidak bergerak dari majelismu, engkau tidak bergerak dari tempat dudukmu. Dijawab oleh beliau, apa yang lagi aku sampaikan? Ilmunya Nabi. Kalau aku bergerak atau aku merintih kesakitan, berarti aku tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Dan sebagian dari mereka sampai tidak menggerakkan badannya walaupun ada ular yang lewat. Satu riwayat. Saya banyak belajar daripada guru-guru saya itu tentang masalah adab. Adab ini yang terpenting.
sebelum kita mempelajari ilmu. Jadi saya ulangi lagi. An yabdahu bitahiyatis salam, itu yang pertama. Seorang santri, seorang murid itu hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada gurunya. Itu akhlak, adab. Dan hendaknya seorang santri tidak bersalaman dari sebelah kiri. Jadi sehingga tidak membuat gurunya itu menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ini adab, diajarkan kita salaman. Nah, apa sih yang dimaksud ini? Karena guru-guru kita ini wasilah. Guru-guru kita ini yang menyambungkan batin kita, menyambungkan iman kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin ya kita bisa sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah tanpa melewati guru. Kita belajar model apapun, kita menghafalkan hadis berapapun, kita mempelajari ilmu sedalam apapun, seluas apapun, tidak akan pernah bisa manfaat kalau si pemberi ilmu tidak ridho kepada santrinya. Yang kedua, an yuqalil illa darurah. Jangan sesekali kita bicara di hadapan guru kita. Jangan sesekali. Dan banyaknya ilmu itu tidak bermanfaat karena seorang santri tidak bisa memperlakukan dengan baik orang-orang yang memberikan dia ilmu. Ini masalah ini. Jangan dikira kita belajar ilmu cukup dengan mendengarkan lalu kita akan menjadi baik. Tidak. Banyak orang belajar ilmu tanpa adab justru membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sesekali kita berbicara mengawali. Jangan sesekali kita mencoba-coba. Ada guru kita datang, terus tiba-tiba kita menyampaikan jangan. Kita diajarkan oleh guru kita Habib Umar bin Hafid ya. Makanya saya ingin tularkan kepada antum semua. Belajarlah bertanya itu dalam hati. Jadi ada yang namanya intiwa. Ada penyatuan jiwa. Jadi nggak perlu kita bertanya dengan cara lisan. Cukup kita bertanya dengan cara hati kita tanya aja. Mereka akan menjelaskan secara haliah mereka. Akan dijelaskan. Haliah mereka itu akan datang dan haliah mereka itu akan membawa kita. Sebagaimana diceritakan, pernah ada satu santrinya Habib Umar itu, dia pakai imamah gini. Dia pakai imamah, lalu kerah bajunya ini terbalik. Ya, kerah bajunya terbalik gini. Si santri ini senantiasa intiwa. Orang mau teriak, orang mau masih kita tolerir karena memang mustami'nya ini gak niat belajar, dia ingin menghibur diri. Tapi kita semua di maka penting anak betul ridho dari antum. Haimar sendiri. Dan sampai dikatakan, aku ingin kau datang, Bib. Sesuatu yang nggak mungkin. Aku ingin kau datang. Kata Haimar, "Na'am, insyaallah." Ya, insyaallah saya akan datang. Si murid ini, ya, Haimar akan datang insyaallah. Dan si murid tidak berharap. Tidak mungkin lah Haimar mau datang ke tempat dia, gimana caranya? Bagaimana membagi waktunya? Nggak mungkin lah. Sampai akhirnya selesai akhir, ibu juga melihat Haimar datang juga. Nah ini kita di bawah naungan Siddiqiyatul Kubra, nggak macam-macam. Makanya saya agak strength, saya agak kenceng, agak keras. Karena jangan sampai kita keluar dari tempat ini tidak membawa adab, akhlak, sopan santunnya yang diajarkan oleh para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita. Alim, orang-orang alim tuh kayak gitu. Kalau udah masuk dunia ilmu, jangan macam-macam ya. Mereka akan strength. Karena kalau kita tidak menegur
sesuatu yang ada di dalam di hadapan kita, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kecuali sesuatu yang benar-benar genting harus berbicara, baru kita illa dzururah, genting, darurat, maka kita berbicara. Allah yatakallama ila jawaban ala ustadhihi idza sa'alahu. Tidak membicarakan atau tidak kata sesuatu yang tidak pantas kecuali jawaban apa yang telah dinyatakan oleh gurunya. Jadi ojo wani-wani. Jadi kalau kita ngomong, ya jawab sesuai dengan yang kita tahu. Ojo ujak guyon, guru itu jangan diajak berbicara. Kalau kita mau tanya, di mana fulan? Mungkin jatuh ke laut, jangan. Ke laut kiai, jangan macam-macam gitu. Itu tidak beradab, karena kita yang dipertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah kepada guru-guru kita nantinya. Dan jangan sesekali kita bertanya kepada guru kita yang sifatnya tuh ngetes. Banyak wong lu takut baik guru ini sifatnya ngetes. Pernah ada satu ketika ada 3 orang santri. 3 orang santri ini berziarah atau mengunjungi. Ziarah itu bukan harus kepada orang yang hidup, orang yang mati dikatakan ziarah, orang yang hidup juga dikatakan ziarah, namanya berkunjung. Jadi dikatakan silaturahim itu kepada orang yang memutus hubungan kepada kita, namanya silaturahmin. Tapi kalau kita itu dikatakan itu kepada orang yang memutus hubungan baik kepada kita, enggak tegur sapa, itu namanya silaturahim. Nah, akhirnya ada seorang wali besar, ahlul ilm, dia ahlu kasaf, boleh dikatakan dia adalah Qutbul Ghaus. Qutbul Ghaus itu adalah Sultanul Aulia yang cuma ada satu di dunia. Jadi ada namanya Qutbul Aulia, ada namanya Wali Kutub. Wali Kutub itu seperti kutub utara dan kutub selatan. Ada 2, kutub itu ada 2. Ada utara, ada kutub selatan. Di dalam Maqamul Aulia juga seperti itu, kutub itu ada 2. Tapi Qutbul Ghaus cuma ada 1. Jadi rangkaiannya itu Aulia yang pertama itu sebagai Khalifatullah fil ard. Dia sebagai khalifahnya Allah di dunia ini. Namanya Qutbul Ghaus. Dan ngerti enggak kasyaf ini. Ketika duduk bertiga, apa yang ingin kau tanyakan? Kau ingin ngetes aku ya? Si belum tanya dikasih tahu sendiri. Kau mau ngetes aku ya? Atau tahu isi hatimu apa enggak? Kamu itu keluargamu, ayahmu namanya ini, ibumu namanya ini, dan saudaramu. Kau kesini ingin menjadi berkahku, engkau menjadi pewarisku nanti. Tahukah kita siapa orang ketiga ini yang dikatakan engkau sebagai pewarisku? Dia adalah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjadi wali karena dia beradab kepada orang yang memberikan ilmu. Nah ini kadang-kadang yang kadang kita ini salah memperlakukan orang yang mengajarkan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai dikatakan ala yas'al hatta yasta'adzin bi'adabin. Jangan sesekali kita serta-merta langsung bertanya kecuali dengan izinnya. Diam aja. Kita kalau mau tanya kepada guru kita meneng ya. Bergumamlah dalam hati. Takok ya. Kita akan sampai sama Allah. Maka kita diajarkan sama Habib Umar, engkau salaman sama aku gak usah pakai tangan. So, kalian masih belum mampu. Jadi saya mengajarkan ilmu, ini berbahaya ini. Saya di sini cuma sebagai keset aja, menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau hal ini saya sampaikan tanpa saya mengiringi hal-hal semacam ini,
Akhirnya seperti saya mempersenjatai kalian dengan senjata yang baik, tetapi saya tidak mengajarkan kasih sayang. Jadi ibarat saya mengajarkan kalian ilmu bela diri, tapi saya tidak mengajarkan kalian untuk halal dan haram. Ilmu bela diri saya ajarkan terus, ini caranya nangkis, ini caranya mukul, ini caranya membunuh, ini caranya untuk membuat lawan pingsan. Tapi saya tidak pernah mengajarkan gunakanlah ilmu itu pada tempatnya. Ya ini, gunakanlah ilmu pada tempatnya itu ketika kita bisa belajar tentang masalah adab. Allah sampai hampir terbenam matahari. Waktu itu sholat asar, hampir terbenam. Sayyidina Ali diperintahkan mulai jam 1 siang jaga berdiri sampai jam 5 lebih seperempat. Kalau hitungan waktu kita ya. Sampai azan kurang 5 menit Sayyidina Ali gak bergerak, karena yang memerintahkan adalah gurunya, nabinya Muhammad SAW. Sampai akhirnya Rasulullah keluar, ya Ali, wahai Ali, apakah engkau sholat? Lama ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Engkau belum sholat? Belum, sebentar ya. Matahari, kembalilah engkau, kembali lagi. Jadi matahari itu pernah kembali lagi jam 3 sore lagi, tepat waktu asar untuk menyelesaikan sholatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kembali lagi. Dan ini pernah terjadi kepada Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Syekhona Khalil itu pernah meminta Mbah Abdul Karim, Mbah Manap, muasisnya Lirboyo, itu diperintahkan sama Syekhona Khalil, dulu namanya Mbah Manap, Manap, sekarang ya, dalam kemudian namanya Mbah Abdul Karim. Itu Ki Abdul Manap itu diminta oleh Syekhona Khalil, tolong belanjaan yang ada di kebutuhannya pondok untuk keperluan 1 bulan, bertonton, beratus-ratus, berkintal-kintal dengan banyaknya bawaan belanjaan. Akhirnya tanya Mbah Abdul Karim, guru, aku menggunakan apa? Jalan kaki, pakai apa? Ini dari Madura menuju ke Surabaya. Ya wis. Jadi Mbah Abdul Karim itu berjalan di atas laut ya. Saking husnudonnya sama gurunya. Ini nyata ya. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu manfaat ilmunya karena punya taluk, punya intiwa, tidak ada bantahan sama sekali kepada guru-gurunya. Jadi perintah gurunya sudah segala-galanya buat dia. Disuruh mati saja. Dan banyak cerita tentang para a'immah, orang-orang alim kita dulu tuh benar-benar taat kepada gurunya, melihat gurunya ini seperti sosok Rasulullah SAW. Jadi melihat gurunya dengan melihat Rasulullah itu sama, sampai segitunya. Jadi ketika si murid ini husnudzon, ingin melihat Rasulullah secara yaqadha, lihatlah guru kalian. Anda melihat Rasulullah. Sampai dikatakan man ra'a aliman faka'annama ra'ani, man jalasa aliman faka'annama jalasani. Sampai dikatakan barang siapa ingin melihatku, kata Rasulullah, maka lihatlah guru kalian. Ingin bersalaman denganku, maka salamanlah dengan guru kalian. Kalau ingin duduk bersamaku, duduklah dengan guru kalian. Sama dengan duduknya dengan Rasulullah SAW. Sampai di antara kita benar-benar hijabnya terbuka. Pernah di majelisnya Darul Mustafa itu anak kecil itu pingsan semua. Pingsan semua. Karena melihat sosoknya Habib Umar ini benar-benar seperti Rasulullah SAW. Jadi bukan Habib Umar terus kayak Rasulullah, enggak gitu. Jadi gimana cara menjelaskannya ya? Mahabbah ya. Mahabbah yang luar biasa. Sampai rih, baunya
bau guru kita itu terasa sampai ke sanubari. Dan akhirnya di antara mereka yang sudah meninggal menceritakan kepada orang-orang yang masih hidup ini, dengan ketika aku melihat kumpul bersama Habib Umar, baunya ketika hatiku benar-benar tepat cinta, ta'alluq, intiwa, tidak ada ubahnya seperti aku berduduk bersama Rasulullah SAW. Nah, itu yang harus kita pelajari. Ilmu itu banyak dipelajari, Pak. Banyak dimanapun ilmu itu. Kita mau belajar fikih, kita mau belajar nahwu, di mana tempat itu banyak. Tapi belajar adab ini yang jarang orang tahu. Dan zaman dahulu mereka belajar fikih, belajar hadis, belajar ilmu alat itu cuman 3-4 bulan, selebihnya di pondok 15 tahun belajar masalah mahabbah, masalah tentang kecintaan kepada orang yang memberikan ilmu. Dan akhirnya ada intiwa, dan turunlah ilmu yang namanya ilmu laduni, itu kayak begitu. Jadi ada pengagungan yang luar biasa kepada mereka itu. Dan dikatakan juga ala yuhanniya jalisahu fi majlisi ustadih. Ojo sesekali kita berbicara. Anda tahu ya, ketika Anda fokus di depan, fokus, begitu awakmu noleh ini delok kancamu, nurnya tuh pindah ke teman kita. Kita timpulang enggak bawa nur. Jadi di majelis ya, nolehnya. Jadi nur yang masuk ke kita tuh masuk ke tubuhnya teman kita. Mau dompet sampean oleh duit 1 juta, melengak duit udah ana kancamu. Mulai. Lek duit gampang ya. Lek masalah duit yang paling gampang ya untuk mengartikannya. Jadi kalau duduk gini, cobaannya noleh. Cobaan itu. Klitik. Kalau saya itu cobaan kita. Makanya banyak orang belajar ilmu dia nggak membawa berkah, tidak membawa ilmu laduni itu karena begitu. Tolah, sekalian saya selesaikan semuanya. Jadi saya tidak akan mengulangi ini lagi. Jangan sesekali kita noleh ke kiri ataupun noleh ke kanan. An yakufa 'anil kalam ma'ahu idza adhara halalah. Jangan sesekali kita berbicara kepada guru yang sehingga guru kita jenuh mendengarkan kita. Jangan sesekali guru itu jenuh mendengarkan kita. Jadi kalau kita ingin curhat kepada guru, berilah saya petunjuk. Sudah cukup. Guru saya itu begini, kan begini. Apalagi masalah di WA. Guru saya itu begini, ini. Soalnya orang tua saya itu begini, menjelaskan itu apa? Anda nggak kenal gurumu, berarti. Orang kalau nggak kenal gurunya itu banyak bertanya, apalagi soal pribadinya. Cukup jelaskan, tolong lihatlah diriku, kekuranganku ini. Tolonglah berikan aku petunjuk. Udah cukup gitu aja. Bahkan guru-guru kita itu ketika menyampaikan kepada gurunya, ya Sayyidi, anta a'lam binafsi. Wahai guruku, wahai tuanku, engkau ini lebih tahu daripada diriku sendiri. Tolong berikan aku petunjuk. Udah cukup. Gak usah saya kemarin ini keluar dari sana terus begini, terus tetangga saya tuh begini. Gak usah sudah kayak begitu. Ini kan Thariqah Siddiqiyatul Kubra terus mengenal hal semacam itu. Idza qama ma'ahu wa la yatba'ahu. Dan jikalau guru kita berdiri, kita harus berdiri. Dan jika guru kita datang, jangan sampai kita tetap di dalam posisi duduk, jangan, ikut berdiri. Karena Nabi Yusuf itu pernah punya anak seorang nabi, dan kenabiannya dicabut oleh Allah karena lupa berdiri ketika Nabiullah Yusuf datang. Hati-hati, itu adab itu penting sekali. Al-adab fawqul ilm. Adab ini di atasnya ilmu. Sampai dikatakan jangan sesekali juga kita meninggalkan guru kita. Ojo sesekali meninggalkan guru kita berjalan sendirian. Jangan sampai. Guru kita jalan kemana? Jangan kita meninggalkan.
Karena sirnya itu ada di situ. Jadi kalau guru kita ketemu guru kita, tutno, ikuti dia sampai guru kita benar-benar mengizinkan kita pergi. Itu namanya menginduk satu thariqah itu. Intiwa, ada penyambungan batin. Kalau sampean ketemu kayak apa ya? Kok bebek be anak-anak itu. Kayak induk ayam sama anak-anaknya. Kalau ketemu gimana? Ngekor sudah. Itu adab ya. Dan saya banyak menemukan khasiat kemanfaatan ilmu dari situ. Dimanapun saya ketemu Habib Jamal itu, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah semakin mempermudah langkah ana dan antum semuanya. Tidak pernah meninggalkan guru dimanapun juga, dan dalam keadaan apapun juga. Mbah bojoku apa ngamuk, mbah tak tinggal kabeh, Pak. Bahkan orang tua saya tinggal. Dan alhamdulillah orang tua saya mengerti. Abah sama ibuku ngerti. Abah sama ibu saya itu tahu. Jelas ngetutno gurune iki dan beliau ridho. Nah, orang tua yang baik itu kayak begitu ya. Makanya kemarin ada kuotes tulisan, ada tulisan ketokane apik tapi ngongkon anaknya jauh daripada majelis ya. Buat apa nak engkau jauh-jauh majelis? Cukup engkau dengan orang tuamu di rumah bersolawat kepada Nabi. Ini ibunya goblok ya berarti. Ini ibunya yang menurut saya ini bodoh sekali ini. Ibu yang benar, bapak yang benar. Kalau ada seorang anak cinta kepada gurunya itu didukung. Dan juga guru yang goblok, kalau ada seorang santri lebih mengutamakan dirinya daripada orang tuanya, dia seneng, ya guru goblok pisan. Jadi guru itu yang bisa menciptakan dia, si santri ini bukan cinta kepada dirinya, tapi cinta kepada orang tuanya. Orang tua yang baik juga begitu. Tidak bisa membuat cinta kepada dirinya, dibuat si anak ini cinta kepada gurunya. Jadi balan, seimbang. Itu perkara yang benar-benar harus diajarkan kepada santri-santri zaman sekarang. Karena banyak orang belajar ilmu, pinter ceramah, khutbah ya, pidatonya bagus, tapi nggak ada akhlaknya. Sopan santun sudah nggak ada, adab itu sudah nggak ada. Padahal kita di negara Jawa ini, di daerah Jawa, wong Jawa niku wong belajar adab itu wong Jawa. Toto kromo kuwi wong Jawa. Menggunakan adab, sopan santun. Al-akhlaq fawqul ilm. Makanya manakala kita belajar tidak menggunakan akhlak, maka rusak ilmunya. Mahabbah dengan mahabbah, dengan cinta, dengan akhlak. Jadi kalau kita lihat ada guru kita datang, adab. Guru kita sendirian, temani dia. Silahkan dengan hajatnya. Terima kasih. Selesai. Gurunya ngerti, podo ngerti nih. Nah, kadang-kadang gurunya orang ngerti pisan, muridnya diajari akhlak, ditutno. Ada apa kamu ikut-ikut saya? Guru goblok pisan yang menurutku. Makanya dalam kitabnya Taujihun Nabi itu penting ya. Orang sebelum belajar ngajar ilmu itu, belajar taklim, fikih, sirah itu belajar akhlak bisa. Nah, ini banyak ini sekarang nih. Orang ngerti ceramahnya orator, tapi nggak ngerti akhlak. Sayang, akhirnya berkahnya ilmu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat ilmu itu membuat orang dekat kepada Allah, malah semakin jauh. Naudzubillah min dzalik. Dan sampai dikatakan ala yaghiba bi ghairi udrin an majalisi ilmi. Jangan sesekali kita tuh absen. Ojo sampai absen, jangan sampai enggak datang. Apapun juga jangan sampai enggak datang. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah ya. Setiap saya meninggalkan majelis dengan menomorduakan majelis, azab itu datang kepada saya. Aku bersyukur. Entah itu saya punya masalah di rumah tangga,
Entah itu saya punya masalah di pekerjaan, entah saya punya masalah dengan relasi, entah saya punya masalah dengan apapun juga, punya masalah. Azab itu datang, teguran itu datang, siksa itu datang, bersyukur saya. Begitu meninggalkan majelis, absen, ada teguran, saya bersyukur kepada Allah. Kok saya ketika meninggalkan majelis, saya langsung mendapatkan kemudahan, mendapatkan rezeki yang melimpah. Makanya waktu kapan ya saya izin mundur waktu itu? Ada aja. Dan beberapa Selasa ini saya undur-undur. Selasa ini gak jadi lagi. Ada aja masalah. Bagi kita juga begitu. Bagi kita semuanya. Kalau sudah yang namanya majelis kita ghaib, gak datang, karena urusan duniawi, urusan pribadi, kita gak datang, terus kita bisa bahagia, kita ini Anda lebih celaka dari saya. Kok gak ditegur oleh Allah Ta'ala? Kok gak terjadi sesuatu? Kalau ditegur, kita sumpah, ditegur kita punya masalah, itu bersyukur. Berarti majelis ini benar-benar gak mau ditinggalkan. Dan tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah itu azabnya disegerakan. Kalau dia meninggalkan sholat, azabnya datang. Dia meninggalkan majelis, azabnya datang. Dia maksiat, azabnya datang. Langsung, kontan. Itu orang yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau sudah orang gak sembahyang, tambah senang. Gak teko majelis, tambah bahagia. Hati-hati, majelis yang gak mau kita datang. Wallahu a'lam. Ini pegangi, ulang-ulang lagi, yang direkam, ulang-ulang terus. Pikirkan baik-baik apa yang diajarkan kepada guru-guru kita. Hati-hati Pak. Jangan sampai kita mencederai majelis dengan kita tidak beradab. Dan terakhir yang saya sampaikan, yang dikatakan ulama itu bukan orang yang alim. Ulama itu orang yang selalu menegur sesuatu yang salah di hadapannya. Percuma surbane kok ban Vespa gede. Juban terus ono kemaksiatan di jarno. Bukan ulama ini. Ulama itu guru ngaji, ngajarno Iqra. Itu boleh dikatakan ulama manakala dia selalu mengajarkan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di hadapannya. Itu katakan ulama warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama waris nabi. Ada sesuatu yang salah, segera dibenarkan. Ada sesuatu yang keliru, segera diluruskan. Itu yang namanya ulama. Bukan yang umat ribuan, hafal Quran, hafal kutubus sitah. Ulama belum tentu. Kalau dia membiarkan kemaksiatan, dia membiarkan kesalahan yang ada di hadapannya, maka tidak dikatakan ulama. Dan biasanya orang-orang yang semacam itu, orangnya karakternya itu berbeda-beda. Kalau dia fuqaha, keras. Dia ahli fikih itu keras. Kalau ahli sirah biasanya lembut orangnya. Jadi berbeda-beda. Orang yang strength, yang kenceng kayak Mbah Hashim itu fuqaha itu. Kalau ahli tasawuf kayak Mbah Wahab Hasbullah, orangnya lembut dengan siasat, dengan politiknya, dengan strateginya. Mbah Hashim enggak iso fuqaha soalnya, ahli fikih. Ayo ape yo pikakane dinyang. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ridho kepada semua apa yang kita lakukan, sehingga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini membuahkan hasil rahmat ridho daripada guru-guru kita, dan diangkat semua kesedihan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana wa sayyidina inna ma'tul hadad wa 'alamana sayyidina alhamdulillah muslimin hafizu 'alamana hayyina fajamal madawna wa barba'il hadatul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.